Arga itu gak seburuk yang kamu pikir. Kalau emang penculikan kemarin itu semuanya direncanain sama Arga, apa untungnya buat Arga batalin pertunangan dia sendiri sama aku? Kenapa dia gak bawa aku kabur aja? Malah dia nyelamatin aku dari penculikan itu. Arga, harusnya tuh kamu libatin aku dalam rencana kamu supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Kalau lo denger semua ini dari pangeran, itu cuma omong kosong. Gue gak nyulik Putri. Malah gue yang nyelamatin Putri. Kamu kasih tahu aku, kamu apain Arga? Pangeran, kamu harus ingat, Arga udah selamatin aku dari penculikan kemarin. Kamu percaya sama saya kan, Putri? Apapun yang saya lakukan itu untuk melindungi kamu. Nggak ada tujuan lain. Aku harus cari Arga. Aku harus bawa pergi Arga jauh dari Bu Lisa. Kasian banget bapak itu. Apa mungkin bapak itu adalah korban tabrak lari? Tapi tunggu, jalanan ini sepi banget. Bisa jadi kan, bapak itu adalah begal yang emang modusnya pura-pura ketabrak supaya dia bisa ngambil mobil orang. Tapi kalau seandainya beneran bapak itu adalah korban tabrak lari, kan kasihan juga. Bang, anterin saya ke tempat bapak ya sekarang. Kenapa mendadak sekali? Gak tahu bang, saya tiba-tiba khawatir aja sama bapak. Saya pengen tahu kondisi bapak sekarang kayak gimana. Kamu udah izin sama Bu Lisa? Tadi di kantor saya udah sempat ketemu sama Bu Lisa. Tapi waktu saya pengen ngomong, Bu Lisa lagi teleponan sama sekretarisnya, Bu Dewi. Tolong ya bang, saya mohon sebentar aja. Nanti kalau saya udah tahu kondisi bapak kayak gimana, kita langsung pulang deh. Gak bisa. Sebelum saya dapat perintah dari Bu Lisa, saya nggak bisa antar kamu. Bang, saya mohon dong sebentar aja. Kalau nanti saya udah ngeliat bapak, saya janji kita langsung pulang deh secepatnya, ya. Kalau nggak nanti di jalan, saya telepon lagi Bu Lisa, saya janji. Oke? Saya nggak mau ambil resiko. Bang, tolong dong, saya mohon sekali ini aja. Saya benar-benar khawatir sama bapak. Bang, kalau Bang Rusman nggak bisa ngantar sekarang, seenggaknya Bang Rusman tolong usahain supaya saya bisa video call sama bapak saya. Jadi saya bisa tahu kondisi bapak sekarang kayak gimana. Bang, saya nggak bisa nunggu waktu lebih lama. Saya mau tahu kondisi bapak sekarang. Ya udah, saya akan telepon suster yang biasa ngerawat bapak kamu. Oke. Gimana, Bang? Kenapa suster Eli nggak angkat telepon saya? Bang, kalau nggak, abang coba usaha telepon anak buah abang yang jaga bapak saya. Pasti anak buah abang tahu kondisinya gimana. Halo. Halo Pak Rusman. Saya telepon suster Eli. Kenapa nggak diangkat? Sedang apa dia? Sebentar Pak Rusman, saya cek dulu. Halo Pak Rusman. Ternyata suster Eli lagi tidur di ruang tengah. Terus, siapa yang jaga Pak Hendarto? Oh siap, sebentar. Saya cek dulu.
Halo Pak Rusman. Ternyata Pak Hendrato tidak ada di sini. Ya udah. Kamu cek di semua ruangan, ya. Dan kamu cek pintu belakang. Saya biar cek dari CCTV sini. Ternyata selama ini Bu Lisa banyak masang CCTV di tempat Bapak. Gue baru tahu sekarang. Bapak kabur. Saya juga baru tahu soal ini. Bang, anak buah abang gimana sih? Kok nggak bisa jagain Bapak? Harusnya saya yang curiga sama kamu. Jangan-jangan Pak Hendarto kabur, kamu yang bantu. Pak, kalau saya yang bantu Bapak saya kabur, pasti saya udah nggak di sini sekarang. Saya juga nggak minta diantar sama Bang Rusman untuk ke tempat Bapak saya. Iya, halo Belisa. Kondisi Bapak masih sakit. Gue harus cari Bapak sekarang. Sebelum Bapak kenapa-napa. Gak, tunggu Gak. Arga udah balik ke apartemen? Iya, Bu. Terus kenapa kamu teriakin Arga gitu? Memangnya Arga mau pergi kemana? Arga nekat mau nyari Pak Hendarto, Bu. Pak Hendarto berhasil kabur. Kok bisa Hendarto kabur? Hendarto harus bisa ditemukan lagi. Pak, muka Bapak ini nggak asing. Saya kayak pernah lihat sebelumnya. Tapi di mana ya? Pak, Bapak tenang aja ya, Pak. Saya akan bantu Bapak ke rumah sakit. Ayo, Pak. Pak, Bapak bertahan ya, Pak. Saya akan bawa Bapak ke rumah sakit terdekat. Bapak akan ditolong di sana, Bapak yang kuat ya. Bapak harus bertahan, Pak. Mona, dari tadi aku tuh muter-muter nyariin kamu. Ternyata kamu ada di sini. Ayo kita masuk ke mobil aja. Kasihan loh itu anak kamu. Mas, laki-laki itu Mas, dia tega ngelakuin itu ke aku. Dia nggak mau ngakuin anak ini. Ya udahlah, nanti kita bicarain di mobil ya. Ayo, ayo. Biar bayinya aku gendong dulu ya. Sayang. Aku nggak sanggup Mas. Dia tega ngelakuin ini ke darah dagingnya sendiri. Aku nggak sanggup harus membesarkan Sultan sendiri Mas.
kamu harus sabar. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Enggak, Mas. Aku nggak sanggup melihat Sultan tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Udahlah Mona, kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan bertanggung jawab untuk membesarkan Sultan dan juga menjaga kamu. Mona, aku sangat mencintai kamu, Mona. Meskipun aku tahu di hati kamu cuma ada ayah dari bayi ini, tapi aku akan tetap membuat Sultan bahagia dan kamu juga bahagia, Mona. Mona, izinkan aku untuk bertanggung jawab membesarkan Sultan dan mendampingi kamu. Aku berjanji, aku akan menyayangi Sultan seperti menyayangi anak kandung aku sendiri. Maafin Bapak, Arga. Bapak selama ini menyembunyikan rahasia kalau kamu bukan anak Bapak dan nama kamu juga bukan Arga, tapi Sultan.